Sepi. Tepat pukul 12 jam makan siang belum tampak satupun pembeli di warung bakso kumis Blok S Jakarta. Sejak PPKM darurat diterapkan 2 pekan lalu, Akmal, sang penjaga warung mengaku hanya mengandalkan sebuah aplikasi pesan antar makanan untuk menggait pembeli. Tak pelak, kondisi ini memaksa pemilik usaha untuk mengurangi 2 orang karyawan dari 4 karyawan di saat normal. Alhamdulillah kita masih dikasih masukan yang setidaknya kita masih dapat pendapatan yang harusnya kalau tidak ada PPKM kayak gini kita bisa mendapatkan hasil 200 butir sampai 30 butir dalam sehari. Semenjak ada PPKM kita jadi tidak ada pengunjung. Kita harusnya ngandelin orang kantor dan sini kita hanya mengeluarkan stok-stok bakso kita melalui via online aja. Pengusaha restoran dan kuliner pun kompak menjerit ketika PPKM darurat diterapkan di Jawa dan Bali. Selain menjual aset, opsi PHK tak mungkin dihindari saat ini. Mengingat kas minus tempat usaha sudah terjadi sejak 1,5 tahun lalu akibat pandemi COVID-19. Pengetatan kembali aktivitas bisnis di ibu kota 2 pekan terakhir jelas menambah muram bisnis restoran. Restoran itu tidak serta-merta kita bisa mengatakan mereka bisa bertransformasi ke digital itu dengan penjualan online. Itu sesuatu persepsi yang juga salah ya. Nggak serta-merta bisa seperti itu. Karena sekali lagi konsep restoran itu tumbuh karena ada lingkaran bisnis di sekitar wilayah restoran itu berada. Tantangan yang sangat berat yang kita hadapi. Di sisi lain kita harus menjaga kesehatan. Di sisi yang satu lagi kita tetap harus menjaga bagaimana roda ekonomi harus berjalan. Dan saya merasai semua bahwa teman-teman, saudara-saudara saya, semua pengusaha dari mikro, kecil, menengah, dan besar, semuanya mengalami dampak yang sama. Selain pengusaha, pekerja sektor hotel dan restoran patut waspada apabila penanganan COVID-19 tidak kunjung membaik. Tanda-tanda ledakan PHK semester 2 tahun ini tampak dari data negosiasi serikat buruh dengan pengusaha. Makanan, minum itu udah pasti PHK, udah nggak bisa dilawan. Faktanya begitu. Kami menyampaikan ini bukan ingin bertentangan dengan pemerintah atau berbeda pendapat dengan pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Investasi dan Maritim, Menko Investasi dan Maritim maupun Menaker. Fakta di lapangan mereka mengatakan akan PHK. Orang sudah berunding kok dengan serikat buruh. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Kamis siang menjelaskan, pihaknya bakal mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat dalam 1-2 hari ke depan. Dirinya bakal berkonsultasi kepada Presiden terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah lanjutan pencegahan penyebaran COVID-19 di Jawa dan Bali. Jadi kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga malah buat mati. Ada pertanyaan batasi pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya kita sangat hati-hati melihat ini dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini. Berdasarkan data Kamis lalu, kasus konfirmasi COVID-19 nasional hampir mendekati 57.000 orang dalam 1 hari. Tentu saja, tingginya penularan virus corona di masyarakat masih menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan pelonggaran PPKM darurat. Pemerintah memperkirakan dampak penurunan mobilitas baru akan terlihat dalam 2 hingga 3 minggu sejak PPKM darurat diterapkan 3 Juli lalu. Bung Happy, Andriawan Saputra, Jakarta.